Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan bersama-sama mengikuti pengajaran firman Allah yang disampaikan oleh hambanya Pastor Dorcas Daud dari Gereja Hope ACC. Selamat mendengarkan. Shalom, Anda akan mendengarkan program Kuasa dalam Firman-Nya yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Selamat mendengarkan. Shalom, semua kekasih-kekasih Tuhan di mana saja berada. Saya percaya Anda semuanya dalam kondisi yang selalu bersuka cita karena Tuhan terus menyertai kita. Bersyukur setiap hari itu kekuatan hidup kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk kita merenungkan firman Tuhan dan biar Roh Kudus yang mengajar dan memberikan pengertian kepada kita dengan tepat dan benar. Mari berdoa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur untuk hari ini diberi kesempatan oleh Engkau untuk mengetahui dan mendapatkan rahasia-rahasia hidup dari kerajaan Allah. Dan Roh Kudus yang menolong kami untuk bisa mengerti, untuk bisa menangkap dengan benar, dan kami praktekkan dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu adalah pelita yang menyala untuk terus menerangi langkah hidup kami. Terima kasih Bapa Surgawi untuk anugerah waktu yang Kau berikan kepada kami saat ini. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara, Roh Kudus menggerakkan saya untuk kita membahas tentang komitmen pendoa. Karena banyak sekali orang Kristen untuk berdoa itu selalu hanya memberikan sisa waktu. Itu pun kalau hatinya lagi pengen berdoa. Kalau hatinya lagi dipenuhi dengan sukacita dunia, lagi dipenuhi dengan hawa nafsu kedagingan, sudah lupa dengan hal doa. Padahal doa itu adalah merupakan kunci hidup kita. Banyak orang membiarkan waktu-waktu berlalu begitu saja. Bahkan dipakai untuk hal yang tidak terlalu bermanfaat buat kita. Doa seperti sebuah fondasi bangunan. Bagaimana bangunan itu akan bisa berdiri megah, kokoh dan kuat kalau fondasinya dibangun dengan kokoh, megah dan kuat. Sekalipun ada badai, sekalipun ada angin ribut, bahkan sekalipun ada banjir, bangunan itu tidak roboh. Begitu juga dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Tidak tergoncangkan, tidak akan bisa dirobohkan, bahkan tidak akan pernah bisa dikalahkan ketika kita punya fondasi kehidupan doa yang konsisten. Berkomitmenlah dengan doa. Jangan tiap kali kita minta maaf kepada Tuhan, aduh Tuhan ampuni saya sangat sibuk tidak bisa berdoa. Aduh Tuhan saya lupa tidak berdoa. Tapi kalau hal-hal yang lain tidak pernah lupa, hanya hal untuk berdoa banyak sekali lupa. Dan mungkin Anda sebagai orang Kristen berpikir Allah kan maha kasih, Dia akan selalu mengampuni saya kalau saya minta ampun. Allah kan panjang sabar. Tapi bukan seperti itu iman yang kita terapkan dalam kehidupan kita. Allah maha kasih, Allah memang penuh kesabaran. Tapi Anda dan saya menjadi orang-orang yang punya kehidupan doa, itu adalah untuk keberhasilan dan untuk diri kita sendiri. Bahwa Allah tidak akan mengalami kerugian apa-apa ketika engkau malas berdoa, ketika engkau tidak pernah memberikan waktu untuk berdoa atau hanya memberikan sisa waktu. Kerajaan Allah juga tidak akan kena polusi karena tingkah laku Anda yang seperti itu. Tapi hidup Anda yang akan mudah tergoyahkan, hidup Anda yang akan mudah kena polusi dunia, di mana sekarang dunia sedang dalam arus zaman yang luar biasa buruknya. Dan segala sesuatu yang terjadi di dunia berubah-ubah. Semuanya menjadi satu berita yang dikemas begitu apik tapi menggentarkan manusia, mengerikan untuk didengar oleh manusia. Karena di mana-mana ada malapetaka, di mana-mana ada kerusuhan, di mana-mana ada kekacauan, di mana-mana ada sakit penyakit, di mana-mana dan sebagainya. Tapi kalau kita komitmen menjadi seorang pendoa, komitmen kita itu yang membuat kita tetap berdiri tegak. Bahkan sekalipun di atas badai, kita bisa berdiri di atas badai, bukan tenggelam di dalam badai. Kita baca terlebih dahulu satu ayat pembuka dalam Yohanes 15 ayat 7. Ini adalah komitmen tentang berdoa. Karena
Seorang pendoa itu berkomitmen, artinya harus berpegangan erat atau berpaut kepada. Nah, berpegangan erat itu berarti tidak bisa terlepaskan. Apalagi kata berpaut. Berpaut itu sudah seperti menempel kepada sesuatu. Itu namanya komitmen. Begitu juga sekarang komitmen doa kita. Yohanes 15 ayat yang ke-7 mengatakan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Artinya, kunci yang pertama sebagai pendoa, kita harus berkomitmen dengan Bapa Surgawi, berkomitmen dengan Tuhan Yesus, berkomitmen dengan pimpinan Roh Kudus, berkomitmen dengan firman-Nya, yang artinya kita berpaut kepada Bapa Surgawi, berpaut kepada Tuhan Yesus, berpaut pada Roh Kudus, berpaut pada firman-Nya. Jangan berpaut kepada dunia. Ketika kita berpaut kepada dunia, roh doa itu akan menjadi padam. Roh doa itu akan menjadi tertutup oleh keinginan duniawi. Dan kita sedang menjauhkan diri dari Bapa Surgawi, tapi kita mendekatkan dengan dunia. Dunia yang semu, dunia yang bisa habis, dunia yang bakal berlalu. Tapi kalau kita mendekat kepada Bapa Surgawi, karena kita berkomitmen dalam doa dengan Dia, hidup yang kekal, hidup yang abadi, damai sejahtera, sukacita, berkat, penyertaan, kasih, dan damai sejahteranya yang kekal terus menyertai kita. Nah, minggu ini tentang komitmen berdoa, nomor 1 adalah dengan Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Berpeganglah erat dengan mereka, jangan mau terlepas, berpautlah kepada mereka. Jadi percayalah sepenuhnya kepada Dia, termasuk doa-doamu selalu didengar. Dan ketika kita berdoa sesuai dengan kehendak-Nya, sesuai dengan janji firman-Nya kepada kita, pasti Dia kabulkan. Karena kita adalah anak-anak Allah yang dikasihinya. Kemudian yang kedua adalah kita harus komitmen dengan saudara seiman. Komitmen dengan saudara seiman itu juga masih dalam pengertian berpegangan erat, berpaut kepada, artinya sehati dengan saudara seiman. Ketika kita berdoa seorang diri, kita sehati, komitmen dengan Bapa Surgawi, Tuhan Yesus, Roh Kudus. Tapi ketika ada saudara seiman yang berdoa bersama-sama dengan kita, kunci dari kesuksesan dan keberhasilan dari doa yang menghasilkan kuasa yang besar adalah kesehatian. Dalam Matius pasal 18 ayat 19, "Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga." Sepakat artinya sehati. Bukan satu orang berdoa tentang sesuatu, A katakan, tapi orang kedua dalam hatinya dia berdoa tentang C. Atau ketika temannya berdoa, dalam benaknya terpikir, masa iya sih yang didoakan begitu hebat, begitu besar, apa bisa terjadi? Nah, ini namanya tidak sehati. Ketika kita berdoa dengan orang yang tidak sehati, kita seperti nabur garam di tengah lautan. Sekalipun yang berdoa bersama-sama dengan kita lebih daripada 1 orang, apalagi lebih daripada 1 orang teman doa kita, lebih sulit untuk sehati. Masing-masing benak pikiran orang ini punya ide sendiri-sendiri. Nah, seringkali semakin banyak orang yang berdoa, semakin sulit sehati. Tapi juga tidak bisa kita pungkiri, semakin banyak orang ketika semuanya sehati sepikir, doa apapun yang kita katakan
pasti terjadi. Karena kekuatan kuasa doa ada di dalam kesepakatan. Itu sebabnya sebelum berdoa dengan saudara seiman yang lain, baik kita berkomitmen dulu, baik kita berjanji dulu bahwa kita mau sehati mendoakan tentang ini, kita sehati mau mendoakan tentang itu. Sehingga doa kita bukan doa yang sia-sia, tapi doa yang bisa mengubah dunia bahkan, atau doa yang mengalirkan kuasa Allah yang tanpa batas. Apa yang kita katakan terjadi ketika doa kita lakukan dengan sehati bersama saudara seiman kita. Tapi bukan berarti juga kalau kita doa sendiri tidak ada kuasanya. Tapi unsur yang paling penting adalah kesehatian dan kesepakatan orang-orang yang berdoa bersama-sama ini. Puji Tuhan, saya percaya Anda akan menjadi seorang pendoa yang berkomitmen, karena doa tidak membutuhkan tempat yang khusus, yang spesial, tidak membutuhkan sarana juga yang spesial, karena Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus ada dalam diri kita. Tubuh kita bait Allah yang kudus. Doa kita di mana saja pasti mereka dengar dan mereka kabulkan, karena kita berdoa dalam satu nama yang menjadi jaminan, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, jadi seorang pendoa itu harus komitmen. Entah dia berdoa atau sebagai pendoa yang bergabung dengan orang lain dan beberapa orang, atau sebagai orang Kristen yang punya kehidupan doa secara pribadi dengan Tuhan. Kalau ini sudah tidak ada lagi, berarti kita tidak komitmen menjadi orang Kristen. Berarti kita tidak komitmen dalam hal doa. Karena hubungan kita dengan Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, salah satunya adalah dengan berdoa. Kita berkomunikasi, kita berbicara kepada mereka, kita dengar suara mereka, kita dengar nasihatnya, kita dengar tegurannya, kita dengar ajarannya, kita dengar pewahyuannya, dan sebagainya. Doa adalah komunikasi dua arah. Kita dengan Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Roh Kudus, dan Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Roh Kudus dengan kita. Sangat luar biasa, bukan? Jadi doa bukan satu situasi bisu yang menjemukan, tapi doa adalah suasana yang sangat menyenangkan dan menggairahkan ketika kita menyadari dan kita melakukan doa menjadi komunikasi dua arah dengan Tuhan. Nah, tapi ada banyak orang-orang Kristen yang tidak komitmen menjadi seorang pendoa. Mengapa? Kita lihat di dalam Lukas 9 ayat yang ke-57 sampai dengan 62. Tapi saya akan bacakan yang 62 saja. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Kisahnya di sini adalah ketika ia berkata, atau Yesus berkata, ikutlah aku. Tapi ada orang yang menjawab, izinkan aku pergi dulu menguburkan Bapakku. Kemudian Tuhan Yesus menjawab, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Jadi ini juga berbicara tentang seorang pendoa. Seorang pendoa bisa tidak memiliki komitmen. Saya katakan pendoa itu setiap orang Kristen, ya. Orang Kristen harus punya kehidupan yang berdoa. Seorang pendoa yang tidak punya komitmen karena ada berhala lain di hatinya. Itu sebabnya dia menoleh ke belakang terus. Dan berhala itu macam-macam, bukan hanya ilah lain yang disembah, tapi sesuatu yang memikat hatimu lebih daripada cinta dan ketaatanmu pada Tuhan. Itu adalah berhala. Bisa itu merupakan hartamu,
materimu, uangmu, kedudukanmu, seseorang, pekerjaanmu, bisnismu, keluargamu, dirimu sendiri, hobimu, dan masih begitu banyak lagi barang-barang tertentu itu bisa menjadi berhala. Karena kita asik untuk menikmati hal itu, makanya roh doa kita padam. Keinginan kita, kemauan kita juga akhirnya dikalahkan oleh keinginan kedagingan kita untuk hal-hal berhala modern itu. Hal dari dunia semuanya adalah hal-hal berhala modern. Apa yang ada di dunia untuk kita manfaatkan ketika kita harus menjalani hidup di dunia, tapi bukan untuk memperkosa, menguasai, mengikat, bahkan memikat kita. Kita menjadi orang Kristen harus menjadi seorang pendoa yang komitmen. Nah, ketika kita tidak komitmen, hati kita bercabang kemana-mana. Tapi seorang pendoa yang komitmen, doa itu merupakan kebutuhan, bukan beban, bukan sebuah keharusan yang menekan kita, yang menuntut kita rasanya jadi tertuntut terus-menerus, tapi merupakan kesukaan kita. Amin. Saudara, dalam Matius pasal 6 ayat 21 dikatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Artinya, hati kita akan berada di sesuatu yang merupakan harta kita. Kalau kita sekarang memandang harta dunia itu yang paling luar biasa, salah. Karena sebetulnya harta yang paling berharga, karena kekal, abadi, dan luar biasa menjamin kehidupan kita, adalah harta surgawi. Ketika engkau menyadari bahwa hartamu adalah perkara-perkara kebenaran dari kerajaan Allah, maka hatimu akan di situ. Pasti Anda akan menjadi seorang pendoa yang berkomitmen. Engkau menjadi orang Kristen yang punya kesukaan berdoa. Dan sangat luar biasa sekali, karena doa kita bukan ditentukan oleh banyaknya kata-kata dan indahnya kata-kata yang kita susun sedemikian rupa, tapi Roh Kudus dalam diri kita akan membimbing kita, memimpin kita, memampukan kita, dan memberitahu kepada kita apa yang harus kita doakan. Itulah kelebihan kita sebagai anak-anak Allah. Jadi jangan kecil hati ketika mendengar tentang hal berdoa. Anda sudah pesimis dahulu dan mengatakan, aku gak bisa berdoa, aku gak tahu caranya berdoa. Please, ikuti saja pimpin Roh Kudus, berikan keleluasaan pada pribadi Roh Kudus yang dengan setia akan mengajar, memimpin, memampukan engkau, juga termasuk dalam hal berdoa. Sehingga doa kita punya kuasa Roh Kudus yang luar biasa. Doa kita bisa mengguncangkan sorga, doa kita bisa memutarbalikkan dunia, dan bahkan doa kita akan meredakan segala amukan kekacauan di dalam dunia, mencipta suasana yang baik, suasana surgawi, suasana berkat, suasana sukacita, suasana damai sejahtera, suasana yang penuh dengan kasih dan penuh dengan kelimpahan. Nah, itulah yang akan Allah ciptakan melalui doa kita, orang-orang Kristen yang berkomitmen di dalamnya. Orang Kristen yang sedang berdoa itu berarti dia rohnya selalu standby dalam hadirat Allah. Rohnya ada dalam hadirat Allah setiap saat, bahkan 1 kali 24 jam. Tapi bagi orang Kristen yang tidak komitmen berdoa, rohnya naik turun. Itu sebabnya sebentar dia bisa senang, sukacita, sebentar dia bisa sedih, bisa merasa terpuruk, sebentar dia menyenangkan, sebentar dia menyebalkan, sebentar dia penuh dengan semangat, sebentar dia kendor, sebentar dia penuh dengan damai sejahtera, sebentar dia gelisah, mengeluh, sebentar dia merasa kalah, sebentar dia berkata-kata yang negatif atau mengeluarkan kata-kata yang tidak pada tempatnya dan sebagainya, karena dia tidak menjadi orang yang berkomitmen dalam doa. Sebab orang berkomitmen dalam doa senantiasa tinggal di hadirat Allah. Disitulah seluruh suasana surgawi, kekuatan, kemampuan, pribadi-pribadi surgawi, bahkan seluruh atmosfer kerajaan Allah menyertai orang itu.
segala-galanya akan berdampak menunjukkan bahwa kita adalah orang kerajaan Allah yang menerangi dunia, dan kita tidak bisa digelapkan dunia, yang menggarami dunia dari pembusukan. Kita tidak bisa dibusukkan oleh dunia. Jadilah pendoa yang berkomitmen. Seorang pendoa yang berkomitmen itu pasti dia punya iman yang sehat, begitu percaya, begitu yakin akan Allahnya, akan firman-Nya, maka dia begitu tekun, rajin, dan gemar berdoa. Dan dia sadar bahwa dia yang membutuhkan doa. Bukan surga yang membutuhkan doa kita, tapi kita yang membutuhkan doa. Seringkali orang-orang yang tidak komitmen dalam doa itu terlalu menggampangkan akan keberadaan Allah, terlalu menggampangkan akan kebaikan, kemurahan, dan kesabaran Allah. Padahal kedisiplinan itu perlu kita lakukan, karena itu adalah keputusan dan tanggung jawab kita. Untuk apa? Kita bisa meraih segala hal yang dijanjikan oleh Tuhan, oleh karena kedisiplinan kita dalam koridor tetap dipimpin oleh Roh Allah. Dan orang yang tidak komitmen berdoa, tentu saja doa dijadikan nomor kesekian, di bawah segala kesenangan, keinginan, kedagingan, dan kesenangan jiwa kita. Karena doa itu adalah pekerjaan roh. Makanya saya katakan doa itu kebutuhan roh kita, sehingga roh kita membuat sehat. Dan ketika roh kita sehat, jiwa kita sehat, tubuh kita juga sehat. Itu sebabnya orang yang tidak komitmen berdoa adalah orang yang suam-suam. Hati-hati, ingat baik-baik. Jika engkau suam-suam, aku memuntahkannya dari mulutku. Tapi orang yang komitmen dalam doa, rohnya terus menyala-nyala. Pikirannya pikiran Kristus, jiwanya besar dan kaya dan bersih, tubuhnya sehat, segar, kuat, dan perkasa. Karena orang yang berdoa terus dalam ruang lingkup hadirat Allah dan dalam kekuatan Allah, dalam iman yang sempurna. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin. Haleluya. Kami percaya Anda pasti diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud STH dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah firman Tuhan yang berkuasa telah kita dengar bersama-sama, dan kami percaya Anda sangat diberkati. Bagi yang membutuhkan pertumbuhan iman dan pelayanan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kami dan beribadah bersama dengan kami setiap hari Minggu di Gereja Hope ACC di ACC Center, Jalan Mekar Utama, nomor 31, lantai 3 Kompleks Mekarwangi, Bandung, pada jam 8.30. Ada kebaktian anak-anak pada jam yang sama. Ikuti juga Breakthrough Prayer setiap Jumat jam 18.30. Jika Anda membutuhkan dukungan doa, Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 0822 2703 0006. Tuhan memberkati.